pertanyaan dari Kukuh Karnanta. Yang pertama pertanyaannya adalah, apakah konsep alegori ini membutuhkan konsep atau teori bantu lain sebagai peranti analisisnya? Konkretnya, bagaimanakah cara atau dasar peneliti mengatakan bahwa suatu monster atau hantu adalah metafor dari tokoh atau ideologi rezim tertentu, atau tokoh atau sekumpulan tokoh tersebut dalam film adalah metafor dari generasi pemuda dalam konteks dunia nyata? Lalu pertanyaan yang kedua adalah masih sama dari Kuku Karnanta juga. Dalam presentasi dikatakan tidak semua film horor adalah alegori. Lalu pertanyaannya, kriteria tertentu untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya alegori dalam film horor itu seperti apa? Apakah alegori itu terdapat dalam film ataukah sesungguhnya ada di dalam kerangka berpikirnya peneliti atau mungkin dua-duanya? Itu mungkin untuk Pak Anton yang pertama. Silakan Bang. Terima kasih Mas Kukuh, ini kayaknya sama peneliti film juga ya. Iya Mas, Pertanyaannya saya nggak, masih ya, junior dan ingin belajar dari Mas Anton. pertanyaannya nggak ada yang lebih gampang film ya. nih, kritikus film nih FFI nih. Iya, ini pertanyaannya berat, tapi saya coba aja ya Mas Kukuh. Kalau nomor satu itu sebetulnya kalau untuk alegori konsep peranti analisisnya itu berarti menggunakan yang pasti literatur itu ya, jadi mengenai pendekatan atau definisi alegori dan sebagainya. Jadi rasanya teori bantunya itu dari kajian sastra, susastra ya, yang secara tradisional, misalnya di dalam sejarah kekristenan itu biblikal banyak sekali metafori dan sebagainya. Dan sebetulnya cara dasar mengatakan suatu monster hantu atau enggak itu biasa saya lihatnya sih dari dua sisi. Yang pertama saya lihat kapan film itu dibuat, apakah di saat itu atau sebelumnya itu ada suatu momen tertentu dalam sejarah yang begitu dahsyat sehingga perlu disampaikan secara subtle, implisit dalam film. Yang kedua adalah dari film itu sendiri biasanya ada sesuatu yang eksplisit mengatakan sesuatu yang terkait dengan sejarah. Seperti contohnya film yang saya bahas di Karma itu ada referensi mengenai 98 gitu. Jadi dia baru balik dari negara lain masuk ke Indonesia mengingat kembali itu. Nah, di situ saya lihat bahwa oh ini ada sedikit referensi nih. Berarti kemungkinan besar film ini bisa dilihat dari sudut atau dari sisi alegori tersebut. Dan dalam konteks yang pertanyaan keduanya, nah ini agak susah ini untuk kriteria ini karena memang tidak ada kriteria khusus. Jadi bisa saja sebetulnya sih yang seperti Mas Kuku katakan di sini bahwa ada sedikit kerangka berpikir dari peneliti gitu. Cuman ketika misalnya ambil contoh menganalisis satu film horor, kemudian kerangka penelitian alegori digunakan dan kemudian sampai ujung-ujung tuh nggak ketemu juga ya. Jadi cocok logis seperti apa nggak kena ya berarti itu tidak bisa digunakan gitu. Jadi memang secara teoritis atau secara praktis itu tidak ada sih kerangka berpikir atau template yang mengatakan kalau misalnya ada kategori ini oh bisa dianalisis alegoris, itu nggak ada sebetulnya. Jadi memang kalau kita baca beberapa buku yang tadi saya sampaikan juga itu mereka melihatnya sebetulnya dari kapan dibuat, siapa yang membuatnya, dan juga bagaimana mungkin dikaitkan sama yang penelitian Mas Gaston juga, pengarangnya siapa, dan juga apa yang terjadi saat itu, seperti mungkin dalam new media itu ya, apa yang terjadi, dan kemudian kontennya itu apakah ada sesuatu yang langsung nyambung dengan sejarah tersebut. Jadi secara template atau secara kriteria itu nggak ada sebetulnya. Jadi mungkin itu jawaban saya, Mas Kuku, semoga menjawab, meskipun mungkin tidak lengkap ya, karena saya juga masih belajar banyak. Terima kasih buat pertanyaannya. Baik, Baik. saya persilakan apakah ada pertanyaan lain lagi atau ada tanggapan dari Pak Kuku? Iya, tanggapannya tentu saja terima kasih Bang Anton. Saya belum selesai membaca kajian Bang Anton. Nanti akan saya coba membaca lagi karena dalam sependek yang apa namanya sependek yang ekspektasi saya sebagai pembaca ya, ketika kita mengatakan itu alegori, maka saya berpikir oh mungkin model kajian ini itu akan
memiliki metode penyejajaran gitu antara satu signifier dengan signifier yang lain, sehingga kita bisa periksa bahwa signifier ini dikatakan mewakili atau metafor dari signifier yang lain. Itu kemudian kita punya satu peranti analisis untuk mengukur apakah misalnya metafor ini cukup kuat untuk mengatakan misalnya metafor hantu perempuan misalnya itu adalah metafor dari konsep mengenai ibu misalnya gitu ya. Nah itu kita bisa mengatakan ini metafor yang dead metafor kalau misalnya seperti itu, atau ini adalah reflective metafor. Apakah kajian alegori itu bisa membantu kita sebagai peneliti itu untuk state mengatakan itu gitu ya. Saya kira itu kalau bisa itu sangat sangat menarik ya, karena perkakas itu di level teks itu baru kemudian kita bergerak ke level konteks, itu dasarnya sangat sangat kuat gitu. Nah itu yang saya belum selesai juga mempelajari disertasi Mas Anton atau buku Adam Lowenstein tadi, makanya saya nanya ini ke Mas Anton. Terima kasih Terima Mas kasih, Anton Mas. untuk Terima responnya. kasih Mas Ruf. Memang sangat interpretif sih, jadi saya juga masih banyak belajar dan belum menemukan formula tepat untuk menjawab itu. Gitu. Jadi ya kita sama-sama belajar, Mas. Terima kasih Mas Anton dan Mbak Nurul. Salam. Ya, terima kasih banyak Mas Kuku atas pertanyaannya. Terima kasih juga Bang Anton atas jawabannya. Saya mengundang kembali untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan kepada ketiga pemateri kita, atau mungkin pemateri ada pertanyaan lain untuk pemateri lainnya, silahkan, saya persilahkan. Jika ada, bisa langsung ditanyakan dengan raise hand atau bisa juga melalui kolom chat. Apakah ada? Kalau tidak, mungkin sambil menunggu saya mau bertanya dulu sama Mas Eki. Tadi saya masih penasaran Mas Eki, dengan akhirnya jawaban risetnya itu gimana? Kok bisa film-film seperti itu yang kemudian dijual? Kalau dijual mungkin itu dari tadi ada politik selera, tapi pasar internasional sendiri itu apakah mereka mau membeli film itu? Apakah memang dibeli? Kalau memang dibeli berarti film itu mungkin juga punya nilai jual yang tinggi hingga film itu akhirnya dibeli. Jadi gini, ya saya lanjutin. Jadi mereka kan jadi di festival besar itu kayak Cannes Berlinale ada seksi kompetisi dan non kompetisi, ada seksi film market. Kalau film market itu simply jualan lah. Jadi semua film sekacrut apapun ya silahkan di situ selama punya uang untuk apa namanya buat itunya ya, buat apa gerainya gitu ya, buat standnya. Ternyata mereka ini menarik karena ada dua orang, yaitu Gobsam Tani sama Rampu Jabi ikut di situ gitu. Jadi mereka sama sekali nggak tahu saat itu. Baru tahu, oh ternyata di film market yang disukai adalah film-film yang penuh dengan darah gitu-gitu. Terus monster-monsternya itu Indonesia banget, Asia banget gitu ya. Sesuatu yang eksotik yang bagi mereka itu apaan nih? Aneh banget gitu. Jadi laku, justru itu laku. Dan film itu bisa ke video kayak Terminator itu dijual. Jadi dijualnya wilayah ya Eropa atau apa gitu ya. Atau bisa ke bioskop di Greenhouse di New York 42nd Street misalnya. Tapi bisa juga langsung straight to video, straight to TV juga ada ya. Kayak gitu. Nah, ketika berjalan itu mereka baru tahu bahwa oh kayak gini seleranya. Oh kayak gini cara jual film gitu ya. Harus ada katalog, harus ada apa gitu. Itu saya tahu semua karena saya lihat dari itu ya, dari bacaan-bacaan dan segala macam dari arsip semua tuh. Setelah itu 83 mereka bubar karena jadi menterinya berubah jadi Harmoko. Terus 85 dua saudara itu, yang satu Rapi Film, yang satu Takit Film yang kemudian jadi apa namanya Multivision. Mereka bikin sendiri gitu, mereka nyari sendiri, oh kayak gini. Jadi mereka akhirnya co-production, akhirnya apa gitu. Ada apa? Jadi jual lah gitu film, bahkan co-production ada Cynthia Rothrock, kalau angkatan saya tahu ya siapa Cynthia Rothrock. Atau Peter O'Brien gitu ya, mereka akhirnya gitu. Dan karena co-production makin lebih memungkinkan lagi untuk tidak ke sensor gitu ya. Gitu. Jadi film-filmnya laku karena saat itu memang itu juga menarik karena di saat yang sama di Argentina, di Brazil, di mana-mana itu lagi musim film-film kelas B gitu lagi naik, dan mereka masing-masing Meksiko misalnya ada gulat gitu ya, gulat apa sih namanya itu kayak gitu, masing-masing dengan ciri khas masing-masing gitu. Dan Indonesia ya tentu saja supernatural segala macam ternyata punya itunya,
apa namanya Nilai. punya pangsa pasarnya sendiri, punya fansnya sendiri, dan kemudian berubahlah itu tahun 80-an 90-an ya, 80-an ya, setelah itu berubahlah di tahun 2000-an malah muncul lagi dengan bentuk DVD yang sudah kayak Mono Macabro ini, dia sebenarnya dia digitally distort gitu. Jadi distort, jadi nontonnya tuh bersih, bagus, sudah restorasi kayak gitu. Dan ada kayak Criterion gitu, maksudnya ada namanya Chevron method. Jadi dikasih tahu kenapa film ini penting, dikasih tahu tentang apa itu supernatural, apa itu pedang, apa itu ilmu hitam di Indonesia. Jadi dibilang, oh ini film penting loh, gini-gini, sehingga padahal filmnya film yang di Indonesia nggak dianggap gitu ya. Jadi nggak dianggap, tapi tentu saja nggak dianggap oleh film kritik, oleh film jurnalis, tapi oleh masyarakat ditonton film-film kayak gitu kan. Jadi ada semacam berbagai macam politik selera, termasuk politik seleranya global fans, politik seleranya internasional distributor, itu jadi semua saling berkelindang gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak. Sekali lagi saya mengundang para partisipan lainnya untuk memberikan pertanyaan kepada ketiga pemateri kita. Apakah ada pertanyaan kembali dari para partisipan? Padahal tadi materinya semuanya menarik-menarik, mulai dari materi dari Pak Gaston Suhadi, tentang authorship tadi, terus dari Bang Anton, tentang horor film, dari Pak Eki, tentang sirah film. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, nanti saya yang nanya lagi nih. Ini saya udah bikin banyak list pertanyaan kalau begitu. Baik, kalau gitu saya bertanya kepada Bang Anton. Tentang, kan tadi menyinggung, karena sini semuanya pematerinya laki-laki dan saya moderatornya sendiri perempuan, saya mau mengangkat isu tentang gender kalau begitu. Kebetulan tadi Bang Anton singgung soal the body of women in film horror. Jadi kalau tadi disebutkan dari Bang Anton bahwa tubuh perempuan di dalam film horror itu adalah sebagai power. Tapi kalau saya melihat dan ya mungkin yang saya pahami bahwa apakah betul itu dianggap sebagai power kalau dari sisi filmnya? Apakah itu tidak dilihat dari sebuah bentuk eksploitasi tubuhnya perempuan sebagai komoditas di dalam film itu sendiri? Mungkin itu saja Pak Anton. Iya, betul. Makasih Mbak Nurul. Memang secara tradisional dalam konteks male gaze-nya, movie itu kan kamera itu pria ya, melihat wanita, sebagaimana pria menatap wanita. Dan kalau saya lihat di dua film itu, terutama air terjun pengantin, ya memang ada beberapa adegan yang sangat eksplisit gitu ya. Tamara Blair-Jones di atas buah boat dengan menggunakan bikini, dan dia di shots menggunakan drone dan sebagainya. Tapi di satu sisi lain juga saya lihat ada beberapa adegan di pantai itu yang secara si kamera itu tidak bisa diam gitu. Jadi seakan-akan tidak berani menatap tubuh wanita itu secara lama gitu. Jadi ada adegan yang jadi shot itu pendek-pendek, hanya sekilas-sekilas gitu ya tubuh wanita. Jadi seakan-akan di sana male gaze itu tidak berani untuk menatap secara terus-menerus gitu ya. Mungkin karena di satu sisi mungkin karena sensor, tapi dari sudut pandang itu bisa dilihat bagaimana bahwa ada rasa malu gitu ya. Dan kemudian ada adegan ketika salah satu prianya ngintip dari lubang pintu untuk mengintip wanita sedang mandi. Tapi itu kan berarti ada apa ya, kesan bahwa male itu tidak berani untuk secara terbuka gitu. Jadi kamera pun ditempatkan dalam lubang kunci yang tidak kelihatan. Dan kemudian juga bagaimana Tamara mengalahkan si dukun tersebut dengan menggunakan berbagai alat. Dan adegan terakhir itu dia seperti melolong gitu ya. Kemudian di filmnya satu lagi juga ya, kita tahu JPDP itu kan memang mereka sangat kuat dalam seksualitas mereka ya, tapi di film tersebut saya lihat mereka bukan dieksploitasi, tapi saya melihat sudut pandang dari satu teori feminisme yang mengatakan bahwa wanita itu bisa mengambil alih tubuhnya untuk digunakan untuk keuntungannya gitu. Dalam konteks film Arwah Goyang Karawang, rasanya dua karakter kuat ini menggunakan tubuh mereka itu untuk bisa mengalahkan atau bisa menundukkan para patriarkal yang ada di sekitar mereka gitu. Jadi saya melihat empowerment of the body itu mereka bukan dieksploitasi, tapi mereka yang membiarkan tubuh mereka untuk dipertunjukkan, tetapi bukan untuk kenikmatan seksualitas atau male gaze, tapi untuk mereka sendiri bisa mendapatkan sesuatu yang
secara metafor itu mengalahkan gitu ya kekuatan patriarkal di dalam film tersebut karena mereka berdua sebagai tokoh utamanya. Itu mungkin jawaban saya, Mbak Nurul. Memang ini tidak semua film horor seperti itu, masih kebanyakan rata-rata melihat wanita sebagai objek ya secara umum. Tapi kita lihat secara perkembangannya dari terutama dari Joko Anwar itu film-film horornya sudah tidak lagi seperti itu ya, tidak melihat tubuh wanita seperti bahan eksploitasi gitu. Jadi ada sedikit perubahan terutama terkait dengan siapa yang membuat filmnya sih sebetulnya. Terima kasih Mbak Nurul. Berarti kembali lagi kepada sutradaranya, dilihat lagi dari authorship sutradaranya. Tadinya Betul, punya ya. Mas Gaston. Ya baik, kita masih punya waktu sekitar kurang dari 5 menit, tapi saya masih mau memberikan kesempatan bagi partisipan atau mungkin bahkan dari Mas Gaston, Mas Anton, Mas Eki untuk saling memberikan pertanyaan mungkin dari materi tadi yang sudah disampaikan. Silahkan, dipersilahkan. Saya bisa dulu Mbak Nurul. Oh, ya. Sedikit aja menambahkan aja dari sebenarnya untuk presentasi saya sendiri tadi ada yang oh ini masuk pertanyaan ini. Ya, ada. Ada pertanyaan ini untuk Mas Gaston. Saya bacakan aja. Iya. Iya. Pertanyaannya itu konon hanya dengan menonton satu film kita akan familiar dengan film-film yang lainnya. Saya ingin bertanya dalam batas antara gaya khas dengan hal repetisi. Apakah ini berhubungan? Iya. Jadi ada dari berbagai macam studi tentang film authorship ini, ada satu peneliti yang saya lupa namanya ya, yang mengatakan begini bahwa sebenarnya kalau kita tinjau dari kacamata film authorship ini, maka sebenarnya satu sutradara itu membuat film yang sama dalam tanda kutip, gitu ya. Karena dia ada benang merahnya ya, ada benang merahnya. Jadi ide yang nggak sadar, unconscious ideas itu ya, itu terulang lagi di film lainnya dengan cerita yang berbeda, terulang lagi tema yang itu sama, kemudian memang itulah benang merahnya. Jadi dengan visinya dia konstan gitu ya, konsisten dari film ke film gitu. Jadi dengan kata lain bisa dikatakan bahwa seorang sutradara, seorang yang mungkin dikatakan auteur director itu pada dasarnya membuat film yang sama ya, dengan cerita yang berbeda, tapi sebetulnya yang ingin dia sampaikan ya, ide di balik itu semua itu sebetulnya sama. Jadi bisa jadi misalnya Alfred Hitchcock itu yang membuat banyak sekali film, tapi sebetulnya dia hanya berbicara mengenai satu atau dua ide. Ya memang itulah yang ingin dikatakan oleh oleh mereka yang menggunakan authorship itu, ya. Kemudian mengenai saya ingin bertanya di mana batas antara gaya khas dan repetisi. Ya kalau dilihat dari kacamata authorship yang betul-betul authorship, maka ciri itu kan berulang ya, karena memang kesukaan dia seperti itu ya. Jadi tanpa sadar saya teringat wawancara antara Salim Said dan Teguh Kare yang dilakukan pada tahun 1978. Ketika itu Salim Said menanyakan, ketika itu mereka Teguh baru saja menyelesaikan film November 1828 dan dia menanyakan, ini sudah banyak tersebar sebetulnya. Salim Said menanyakan, ada satu hal tertentu, satu tema tertentu, tema kecil dalam film November 1828 itu yang kok selalu ada ya, kok selalu ada di situ ya. Dan Teguh Kare mengatakan bahwa ya mungkin aja karena itu sesuatu yang berada di alam bawah sadar saya. Ya, sesuatu yang berada di alam bawah sadar saya, sehingga itu akan terus berulang, ya. Itu yang repetisi ya, repetisi yang terjadi ya, repetisi yang memang
terulang tanpa dia mungkin punya kesadaran yang ada, yang hadir ketika dia membuat film. Yang kedua, bahwa film-film Teguh Karya dalam hal gaya atau khas, ya kalau ini bisa disebut sebagai sebuah style, maka dia selalu menampilkan seorang pemuda yang confused, yang yang berjuang untuk mencari sesuatu, ya, yang kurang puas dengan keadaannya sendiri, kemudian dia akan mencoba mencari sesuatu yang lain, tapi kemudian dia terbentur oleh berbagai macam tantangan. Yang ingin saya katakan bahwa ya ini, jadi gaya itu ya seperti itulah, ya. Saya bilang trademarknya seseorang sutradara Teguh Karya misalnya. Demikian juga yang terjadi pada Joko Anwar, dia mempunyai satu obsesi tertentu yang tanpa sadar mungkin, ya, selalu dia tuangkan dalam film-filmnya, tapi ketika ditanya wartawan, dia mencoba untuk mengeksplisitkan apa yang dia katakan, ya. Dan itu yang bisa saya jawab. Dan hal lain yang ingin saya tambahkan adalah bahwa untuk bisa menggali gaya khas atau benang merah yang ada di masing-masing film dari seorang sutradara, itu memang film authorship sebagai sebuah pendekatan yang saya tahu tidak menyediakan sebuah alat atau piranti yang khusus yang kalau tadi saya menyinggung lagi pertanyaan dari Mas Kukuh tadi, ya, mengenai piranti alat itu. Jadi dalam hal ini maka film authorship itu membutuhkan, ya, perangkat atau piranti analisis yang lain, misalnya structuralism atau semiotics atau yang lain-lainnya. Film history juga bisa. Jadi disitulah kemudian sebetulnya film authorship, hasil atau learning atau outcomes dari film authorship itu bisa menjadi lebih kaya. Saya rasa ya begitu jawaban yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih banyak Mas Gaston atas Ini ada lagi satu ini. Ada lagi. Oh. Ya, dari Pak Heri Purwoko. Paulinka adalah salah satu yang menolak teori authorship karena percaya bahwa film itu merupakan hasil karya kolaboratif. Lalu bagaimana menurutnya Pak Gaston? Karena dengan menyematkan gelar author tadi secara langsung menaikkan level sutradara di atas dari level tim lainnya. Yang lainnya, ya. Iya, betul. Jadi sebetulnya ya kalau kita ingin belajar authorship ini secara lebih serius, ya, lebih benar, maka salah satu dari tujuan menggunakan atau mendiskusikan pendekatan authorship itu adalah mengikuti perdebatan yang tak kunjung usai sampai hari ini untuk menentukan siapakah sebenarnya yang dimaksud dengan author itu. Ini dari sisi filosofisnya, ya, dan itu yang nggak pernah bisa habis sampai hari ini, saling mengajukan argumentasinya. Dan memang seperti yang tadi saya kemukakan, karena memang sudut pandang dari authorship itu melihat sutradara, karena kalau kita melihat dari akar historinya itu seperti itu, maka memang unfortunately, ya, yang kita pakai sekarang ini adalah yang berasal dari sinema gelombang baru Prancis. Nah, kalau kita misalnya memakai arah atau debat dari sinema gelombang baru dari negara lainnya, misalnya India, misalnya Jerman, misalnya Filipina, dan lain sebagainya, mungkin ada counter dari situ, ya. Tapi ya itu tadi tidak beruntungnya bahwa kita masih menggunakan apa yang ada di Prancis, apa yang dikembangkan oleh sinema gelombang baru Prancis ini. Karena itu maka sebetulnya khasanah dari film authorship itu harus diperluas. Saya setuju bahwa kalau dilakukan secara etnografis, maka film authorship itu sebenarnya bisa, ya, menerangi atau mengangkat, memperlihatkan bahwa kerja dari aspek-aspek lainnya itu juga tidak kalah hebatnya, kalah beratnya dengan seorang sutradara. Jadi pada suatu hari nanti authorship adalah untuk editor misalnya. Seorang aktor juga adalah seorang authorship karena dia juga adalah seorang penafsir dan pengembang yang mempunyai ide tersendiri yang dia sumbangkan kepada sutradara. Nah, yang dilihat sampai hari ini adalah bahwa mengapa sutradara itu begitu mendapat satu otoritas
satu otoritas tertinggi dalam prosesnya adalah bahwa karena semua yang bekerja dalam suatu proses pembuatan film itu berkontribusi sesuatu untuk mewujudkan visi sang sutradara. Nah, mungkin nanti suatu saat ada satu penelitian yang akan melihat itu dari sisi lain, dan itu saya rasa yang harus digali. Jadi bagaimana misalnya kerja dari seorang editor, Walter Murch misalnya, bagaimana kerja dari seorang kameramen, siapa misalnya, itu juga perlu untuk dieksplorasi. Saya pikir seperti itu. Jadi semua mendapatkan, saya kira semua berhak untuk mendapatkan label itu, walaupun sebetulnya dari orang industri film sendiri mereka tidak sama sekali mungkin tidak berkepentingan ya. Ini kan pembicaraan di wilayah akademis ya, semacam itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Heri Purwoko dan juga jawabannya Mas Gaston. Masih ada 3 pertanyaan dan tiga-tiganya ini ditujukan untuk Mas Iki, dan mungkin ini saya sampaikan mungkin ini pertanyaan yang terakhir karena waktu kita sudah lewat, tapi kita kasih kesempatan. Pertanyaan pertama untuk Mas Iki itu saat ini lagi pandemi, misalnya dengan beralihnya penonton ke layar kecil, memiliki dampak signifikan terhadap riset-riset dengan pendekatan penonton atau fandom dan spectatorship. Lalu pertanyaan yang kedua itu tadi mungkin agak terlewat atau sudah dibahas, apakah alat penelitian yang digunakan untuk mengukur lakunya film kelas B dibanding film yang menjual edukasi kultur? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah akses film menjadi variabel yang perlu dipertimbangkan? Silakan Mas Iki. Terima kasih. Saya singkat aja deh. Pertanyaan pertama adalah kajian penggemar dan kajian penonton ya zaman sekarang yang ke layar kecil. Ini menarik juga nih. Tapi kalau saya kan kajiannya sejarah film baru ya, jadi sejarah ya. Tapi kan 5 tahun kemarin itu sudah jadi sejarah. Nah itu kan kalau sejarah ya, kalau arsip pendekatannya ya kayak Tempo sama Kompas tuh ada bisa di online ya, bisa dicek online. Terus ada kayak PNRI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, itu ada bagian tokoh-tokoh. Jadi mungkin authorship tapi nggak ke situ. Tapi ada tokoh-tokoh perfilman, saudara dan produser. Kalau diklik itu Usman Ismail, Sumanjaya, itu ada clipping-clippingnya juga. Terus ada beberapa yang ini saya kasih juga ke masa-masa saya, biasanya ngambil Indonesia Director Studies atau Historia Indonesia Cinema gitu ya. Nah itu terus juga ada beberapa kayak Cinema Poetica dan Journal Footage, itu ada mereka menulis ulang, mengetik ulang tulisan-tulisan dari Usman Ismail, dari Gayus Siagian dan lain-lain, itu bisa gitu ya, karena susah aja ke sinematik, walaupun sekarang sinematik tetap buka ya. Itu yang terkait dengan dengan sejarah. Tapi kalau yang sekarang ini juga menarik karena kan macam-macam ya, kalau yang bukan sejarah tapi yang sekarang sedang terjadi. Masalahnya itu adalah di data. Saya pengen tahu ketika kan bulan Maret 2020 ya, pandemi mulai berlaku lockdown. Saya pengen tahu 3 bulan pertama itu OTT, orang itu nonton apa sih, karena bioskop nggak ada ya, nonton apa sih gitu ya. Satu, apakah benar Korea lebih menguasai dari Indonesia, film Indonesia gitu ya. Terus kedua, seberapa sering? Itu masalahnya terkendali dalam hal data. Nah, jadi mereka OTT tidak akan pernah mau membuka gitu. Dari data itu, kalau untuk itu data. Ketika saya ikut membantu membuat buku menjaga film Indonesia, itu saya harus memulung data gitu. Sinema 21 itu berapa gitu penonton. Untung sekarang ada Indonesia.id ya. Nah, data-data itu yang sekarang agak susah ya, karena kita belum punya IBOS, Integrated Box Office System, belum ada gitu. Jadi masalah utama di data. Tapi terus saja kita bisa ngambil jalur lain, yaitu jalur wawancara dengan para penggemar, wawancara dengan penonton gitu ya, kayak yang dilakukan oleh Mbak Dina dan kawan-kawan gitu. Ada tuh di dkj.org.id itu tentang penonton judulnya, ada di 3 itu ya. Terus ada juga tentang komunitas, Adrian Junata dan kawan-kawan, juga di dkj.org.id, di komite film, gratis download. Itu mereka datang ke sana, jadi misalnya kalau komunitas datangnya ke Palu, ke Jogja, ke Makassar, ngobrol, wawancara, observasi gitu ya.
Jadi kayak pendekatan ke cultural studies atau communication studies atau media studies gitu ya. Karena memang film studies itu selalu multidisipliner atau interdisipliner ya, nggak bisa sendiri. Dan bahkan area studies juga ya. Kalau kita ngomong film Indonesia, mau nggak mau kita ngomong Indonesian studies. Kadang-kadang juga ada irisannya begitu ya. Terus apalagi tadi, semoga menjawab. Nah, terus apa aksesnya? Dibandingin apa? Nah, itu jadi data sebenarnya. Data gitu, data. Kalau di Indonesia ya filmindonesia.id, makanya yang sering saya kritik ya kita masih jumlah penonton gitu ya. Tapi ini kan enggak. Tapi kalau bisa lihat, kalau misalnya susah dari itu aja tuh, dari koran-koran. Misalnya setiap FFI selalu ada saja kayak terutama Rosyan Anwar yang selalu marah-marah. Karena dari sekian banyak 80% dalam mistik, gitu loh. Jadi itu bisa jadi indikator FFI dikuasai oleh film-film itu sehingga mereka para elit budaya merasa, waduh ini kok gimana ya, sementara di arsip-arsip yang lain menyatakan misalnya Dewan Film itu kan bikin funding ya, funding termasuk apa yang kau cari Pak Lupi, ada hitam gitu ya, ada banyak, itu selalu flop di itu ya, karena ya itu mau nggak mau kalau kita nggak ada datanya, kita lihat dari majalah atau koran yang flop atau apa, atau kajian orang, jadi bisa sekunder juga. Tapi fakta bahwa, bukan fakta sih, apa ya, ketika ada orang pada, misalnya kayak di koran-koran bilang, tema mistik mendominasi FFI 89, nah itu kan ya kelihatan. Kalau kita mau rajin lagi ya kita harus lihat tadi tuh, tadi kan saya ada beberapa contoh ya, beberapa contoh, karena ada PT Perfin, tapi PT Perfin yang ada di katalog film Indonesia, atau sekarang film Indonesia.id itu Perfin Jakarta doang ya. Jadi misalnya G30 SPKI itu 600-an ribu penonton di Jakarta aja. Jadi ya itu masalah data memang ya. Kalau gitu ya paling enggak ya wawancara. Karena memori juga bagian dari metodologi itu wawancara. Walaupun ada itu nih, ada syarat-syaratnya. Jadi wawancara orang tua misalnya tentang teater mobil gitu ya, drive-in gitu. Tahun 80-an itu. Kalau susah dicari arsipnya ya bisa orang wawancara. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Eki atas jawabannya. Saya lihat di kolom chat juga sudah tidak ada pertanyaan lagi dari para peserta. Mungkin kita cukupkan untuk webinar kita pada kali ini. Baiklah. Ya, baik. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan, khususnya kepada adik-adik mahasiswa yang ikut bergabung ataupun sivitas akademika lainnya yang turut bergabung di webinar kali ini, dan terkhusus untuk kepada ketiga pemateri kita, Pak Iman Jaya, kepada Bapak Anton Sutandio dan juga Pak Gaston Suhadi atas materinya yang sungguh luar biasa sekali. Ada banyak sekali ilmu baru yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita pelajari pada akademik series kali ini. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Nuni Sekretariat atas usahanya untuk mengarrange kegiatan webinar akademik series ini dan mempertemukan ketiga pemateri kita yang luar biasa ini pada siang hari ini. Dan saya akhiri untuk pertemuan kita. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan di dalam webinar kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.